Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut anak-anak ya, terkait dengan penyajian data ya. Lanjutan dari sesi sebelumnya, kita bicara kembali tentang data kelas distribusi frekuensi. Ini data yang besar dan beragam. Data besar maksudnya jumlah data kita itu cukup besar, atau sampel kita itu cukup besar datanya, lebih dari 30 misalkan. Kemudian beragam artinya ada variasinya, nilainya itu beragam, mulai dari kalau kita lihat di sini yang paling kecil ada 38 ya, angka paling kecil 38. Jadi kalau kita perhatikan satu persatu, tidak ada angka yang lebih kecil dari 38 ini. Sementara yang paling besar adalah 95. Ya. Jadi 95 adalah angka yang paling besar. Jadi kalau kita ibaratkan ini nilai ujian mahasiswa satu kelas, ini misalkan, ini bisa seperti ini. Jadi rentangnya dari 38 sampai 95. Nanti bisa kita cari, bisa kita buat dalam statistiknya, bisa kita cari nilai rata-rata kelas, bisa kita buat interval kelas dan seterusnya. Kemudian kita pahami di sini nilai paling rendah 38, nilai paling tinggi 95. Dengan rata-rata kelas yang kita pahami, nanti ada berapa persen misalkan mahasiswa yang nilainya di bawah rata-rata kelas dan beberapa persen yang di atas rata-rata kelas. Jadi bisa sampai seperti itu nanti di statistiknya berdasarkan data yang kita miliki seperti ini. Data kelas distribusi frekuensi. Kemudian kita lanjut. Bagaimana cara atau langkah kita menyusun distribusi frekuensi tadi? Dengan data yang relatif besar tadi kita miliki ini, itu nanti akan mempermudah kita dalam menginterpretasikannya, sehingga bisa kita buat dalam bentuk berbagai macam nilai nanti. Oleh karena itu bisa kita buat dalam bentuk menyusun distribusi frekuensi ini. Yang pertama, tentukan rentang data atau R. Tentukan rentang data atau nilai R-nya. Nilai R adalah nilai terbesar dikurangi nilai terkecil. Tadi sudah kita pahami nilai terbesarnya 95, nilai kecilnya 38. Tapi nanti bisa dicek kembali. Ya. Setelah itu, tentukan banyaknya kelas atau BK. BK adalah 1 plus ya, 3,3 log N. Log N, N-nya berapa? Nanti dibulatkan. N-nya ada berapa jumlah nilai tadi, berapa banyak, berapa puluh. Sehingga nanti log N-nya berapa, nanti dikalikan 3,3. 3,3 ini adalah nilai absolut. Nilai absolut. Nanti dibulatkan. Sehingga nanti ketemu berapa banyak kelasnya. Kelas atau kelompoknya. Kemudian setelah itu tentukan panjang kelas atau P. P sama dengan R min BK. Jadi R-nya sudah kita tahu. Tadi banyaknya kelas juga kita ketahui. Nanti dibulatkan. Setelah itu baru kita susun tentukan interval kelasnya. Setelah itu yang kelima, hitung frekuensi tiap kelas dengan turus atau dengan ditoli atau ditoli ya, dicatat satu persatu seperti kita menghitung nilai. Contoh misalkan ini. Rentang data R95 dikurangi 36 sama dengan 59. Banyaknya kelas BK 1 plus 33 log 80. 80 ini berarti jumlah N-nya, jumlah nilai tadi berapa bisa kita hitung. Oh ternyata 7,3. Dibulatkan karena untuk pembulatan ini udah paham semua kalau di belakang koma itu nilainya lebih dari 5 itu bisa menjadi tambah 1 ke atas. Tapi ini kurang dari 5 maka dihilangkan
3-nya itu menjadi 7. Berarti banyaknya kelas 7. Tentukan panjang kelas. Panjang kelas adalah R per BK. 59 dibagi 7, 8,4. Bisa dibuat menjadi 9. Dan kalau 8 nanti ada yang tidak masuk. Jadi bisa kita inikan, dipanjangkan saja rentang kelasnya, panjang kelasnya. Interval kelas dipilih bilangan awal. Yang paling kecil, 36. Nanti baru hitung terus per kelas. Nah, nanti baru kita tulis satu persatu nilai yang kita miliki tadi. Nah, contohnya seperti ini, 36. Nah, 36 sampai 44. Ingat tadi interval kelasnya adalah 9. Ya. Interval kelasnya adalah 9. Ya. Nah, ini. Jadi, kita hitung. 9, 36, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44. Itu 9 rentang kelasnya. Setelah itu kelas yang kedua 45 sampai 53, lanjutan dari 44. Itu juga 9. Nanti 54 sampai 62 juga rentangnya 59. Rentang kelasnya adalah 9. Sampai ke kelas yang terakhir. Setelah itu baru ditoli nilainya. Oh, yang masuk dalam rentang nilai 3644 ada berapa nilai? Oh, ada 5. Yang 45 sampai 53 ada 9. 54 sampai 62 ada 20. 63 sampai 71 ada 24. 72 sampai 80 ada 12. 81 sampai 89 ada 7. Dan yang terakhir kelas 90 sampai 98 nilainya ternyata hanya ada 3, frekuensinya ada 3 saja. Total jumlah frekuensinya adalah 80. Ini yang harus dipahami kalau kita menyusun distribusi frekuensi. Oke, saya rasa ini yang harus menjadi perhatian Anda. Silahkan tugasnya dan latihan Anda adalah Anda coba mengulang atau membuat sendiri berdasarkan data yang ada ini, ya, data distribusi frekuensi yang ada, ya, yang harus Anda jadikan sebagai latihan di rumah masing-masing agar bisa memahami, ya. Mulai dari Anda membuat data nilai, ya. Nilai ini, data kelas distribusi frekuensi. Silahkan Anda latihan menggunakan data ini, atau bisa juga dengan membuat data lain untuk membuat Anda menjadi jauh lebih terlatih. Silahkan, misalkan kalau ini ada 80, nanti Anda misalkan buat 100. Misalkan bisa dari data nilai, berat badan, dan lain sebagainya. Bisa Anda. Ya. Atau mungkin Anda punya data dari berbagai literatur atau sumber, silahkan untuk Anda olah dengan sistem seperti ini. Jadi, mulai bagaimana nanti Anda menyusun rentang data, banyaknya kelas, panjang kelas, sampai hitung interval dan frekuensinya dari tiap-tiap kelas, ya. Dan sehingga nanti Anda menjadi terlatih untuk mengerjakan data-data atau menganalisis data-data yang Anda miliki dengan cara distribusi frekuensi. Baik, saya rasa mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait penyajian data. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat, ya, dan berguna banyak untuk menambah wawasan Anda dalam bidang statistik, ya, khususnya penyajian data dan perhitungan distribusi frekuensi data. Kita ketemu lagi minggu depan di sesi-sesi berikutnya sesuai dengan pokok bahasan yang akan kita bahas satu persatu. Demikian yang saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat
untuk kita semua.